menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saya mendoakan semoga sahabat kita Rismon Sianipar ya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tetap terus jalan. Yang jelas kalau Pak Rismon tidak mendapat tekanan, saya juga menyaksikan. Karena saya katakan dari awal, kalau dia menyatakan penelitiannya ini ada kekurangan atau kurang akuratan, ya dia perbaiki dari awal, tidak usah minta RJ lagi. Polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak tak terduga lainnya. Ahli forensik digital sekaligus tersangka dalam kasus ini yaitu Rismon Sianipar menyampaikan permintaan maaf dan mengakui keaslian ijazah tersebut. Permintaan maaf itu disampaikan setelah sebelumnya Rismon dikenal vokal mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Karis akan berbincang lebih dalam bersama Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugro Sino. Halo Pak Ugro. Pak Ugro, Selamat sore. menyinggung permintaan maaf Egy Sujana, kemudian Damai Hari Ya. Lubis dan Rismon Sianipar seharusnya di hadapan penyidik di kantor polisi bukan di rumah. Bagaimana dasar hukumnya sebenarnya, Pak? Ya, kalau dasar hukum keadilan restoratif atau restoratif justice kan sudah diatur di buku pintarnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ya. Nah, di situ pasal 79 sudah jelas. Jadi ini kan hal baru. Jadi dijelaskan misalnya ada pemaafan oleh korban kepada terlapor di situ. Kemudian juga ada penggantian ganti rugi entah dalam rangka perawatan medis atau psikologis gitu kan. Kemudian juga ada misalnya satu lagi itu apa ya, di antaranya itu saya lupa ya di situ ya. Nah, hal-hal seperti ini kan ada suatu peristiwa yang dilaporkan pertama. Awalnya loh, laporan polisi, kemudian sudah diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan. Ya. Nah, dalam laporan polisi tadi disebutkan tersangkanya atau terlapornya ada 8 orang. Ya kan? Nah, 8 orang ini berarti secara bersama-sama saya melihat waktu awalnya itu apakah ada pencemaran nama baik dan fitnah atau fitnah gitu ya, yang dilakukan secara bersama-sama, penyertaan. Kalau perampokan ada siapa yang otaknya, siapa yang melakukan, siapa yang membantu itu ada. Tapi kalau pencemaran nama baik lisan atau tulisan dan atau katakanlah fitnah, itu bagaimana caranya melakukan bersama, siapa berperan sebagai pembantu di situ. Nah, itu sangat aneh. Sehingga biasanya kalau orang melaporkan pencemaran nama baik atau fitnah itu biasanya hanya melaporkan satu orang, ya orang itu. Jadi person to person seperti itu. Nah, akibat laporan seperti itu sekarang membingungkan sendiri. 2 orang pertama kali mengajukan RJ, datang ke kediaman pelapor atau Pak Jokowi. Nah, apakah mereka juga harus datang ke 3 pelapor lainnya? Kan ada 4 laporan polisi, ya kan? Terus dilanjutkan lagi kemarin Rismon Sianipar juga mendatangi rumah korban yaitu pelapor, ya kan? Nah, kemudian setelah 3 ini apabila dilakukan kesepakatan pemaafan semua selesai, ya kan? Ini dalam tempo 7 hari harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, dibuatkan berita acara. Nah, menurut saya pada saat pemaafan ketemu mereka ini kan tadinya
dua orang yang berselisih nih atau konflik lah. Apakah disuruh udah kamu misalnya penegak hukum mengatakan kamu minta maaf saja sama pelapor, udah nanti selesai. Kan tidak bisa seperti itu. Ya kalau datang ke kediaman korban, kemudian ada keluarga nggak terima, kemudian bicaranya agak keras, agak meningkat volumenya misalnya, intonasi suara yang keras, ya kan? Terjadi konflik, yang tanggung jawab siapa? Nah, seperti itu. Maka saya sarankan, memang aturannya belum dipertegas di situ, mungkin dalam bentuk peraturan-peraturan Kapolri nanti, pada saat mengadakan restoratif justice, tetap harus difasilitasi oleh penyidik, dilaksanakan di kantor polisi. Kantor polisi kan dijaga marwahnya. Kalau di kantor polisi kan orang tidak mungkin berantem. Nah, sambil mereka meminta sendiri atau ditawarkan oleh penyidik. Ya, kalau sudah misalnya mereka melaksanakan menerima semua sudah dipenuhi persyaratan-persyaratan untuk restoratif justice. Nah, kemudian dalam tempo 7 hari dibuatkan surat penghentian penyidikan. Ataupun kalau belum dilaporkan dalam surat perintah belum dilaporkan dapat diterbitkan surat perintah penyelidikan. Nah, di dalam kalau nggak salah salah satu pasal 79 ayat 4 itu harus ada pencabutan laporan. Lah yang Pak Egy Sujana, Pak Damiarul Lubis yang lebih awal sudah dilakukan pencabutan pelaporan belum? Kalau diadakan pencabutan laporan berarti 4 laporan polisi yang berkaitan dengan 8 terlapor tadi sudah ditutup, kasusnya sudah selesai. Kalau sudah ditutup atau sudah selesai, buat apa Rismon ini mengajukan RJ lagi? Ya, jadi waktu Pak Egy sama Pak Damiarul Lubis itu melakukan RJ, kasus itu sudah ditutup, sudah case close, sudah dibuatkan berita acara, dan sudah diminta penetapan pada pengadilan, sudah ada SP3, dan itu dikirim ke penuntut umum. Makanya sangat aneh. Sepertinya kok mau dicicil satu-satu. Ini siapa lagi yang mau RJ ini? Ayo, siapa lagi dia mau RJ? Nanti datang ke kediaman korban atau pelapor, ya, di situ. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut saya perlu diantisipasi dari awal sehingga jangan dibiarkan masyarakat itu bertindak sendiri untuk melakukan RJ. Ya kan? RJ yang pertama Pak Egy sama Pak Damiarul Lubis didampingi polisi. Nah, saya nggak tahu Rismon ini didampingi nggak. Ya. Jadi keanehan-keanehan dalam rangka RJ ini mungkin perlu dipertanyakan ke depan, jangan sampai terjadi. Misalnya itu saya katakan tadi ada konflik baru antara pelapor bagi korban dengan terlapor, mungkin ada konflik fisik dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya diselesaikan masyarakat sendiri ya diatur dalam hukum acara pidana. Nah, bagi saya RJ ini harus dilaksanakan di kantor polisi supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak seperti itu. Kalau terkait restoratif justice-nya Pak Rismon, Bapak menyebut harusnya ditangani oleh Jenderal Bintang 2. Mengapa? Kebetulan ini kan menyangkut mantan presiden. Mantan presiden berarti kan paling tidak dilayani oleh bintang 1 atau bintang 2, kalau bisa bintang 3. Ya, menghormati beliau lah sebagai mantan presiden seperti itu. Ya kan? Ruang penyidikannya juga mungkin ruangan penyidik tertentu yang sudah disiapkan seperti itu. Jadi tidak datang sendiri jalan-jalan seperti itu masuk ruangan penyidik. Kita kan tahu ruangan penyidik seperti apa, misalnya sempit dan sebagainya. Nah, ruangannya harus ada ruangan yang nyaman, ruangan untuk restoratif justice harus disiapkan. Ini kan kalau pelayanan di bank itu kan ada yang pelayanan apa, yang eksekutif gitu, kira-kira gitu. Penyidik juga membuat semacam laporan restoratif justice atau berita acara bahwa setelah dilaksanakan restoratif justice antara pihak pelapor dan terlapor dan sebagainya untuk bukti loh ya. Dan sudah dilakukan pencabutan laporan polisi nomor sekian, laporan polisi nomor sekian dan sebagainya. Nah, kemudian diberi catatan dalam 7 hari semua harus selesai karena akan diterbitkan SP3 dan dilaporkan ke jaksa penuntut umum, ya kan? Nah, ini kemudian setelah 7 hari kalau nggak dilaksanakan dibuat berita acara, ya kan?
yang tadi pada saat selesai sebelum 7 hari pada saat terjadi RJ kan itu juga dimintakan penetapan pengadilan, ya kan? Nah, penetapan pengadilan itu dimintakan kapan? Pengadilan mana? Ya kan? Waktu untuk bisa menyelesaikan restoratif justice 7 hari. Nah, kalau mereka misalnya menyelesaikannya di kediaman korban, apakah 7 hari itu bisa menyangkut misalnya nomor 2 itu penggantian biaya perawatan psikologis karena ini kan fitnah pencemaran nama baik. Paling nggak kan ada semacam ya gangguan sedikit psikologis lah karena dicemarkan nama baik. Nah, biaya dari siapa? Nah, itu dituangkan. Kesepakatan biaya ditanggung oleh eh, korban atau oleh terlapor sebutkan seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya eh, pencabutan laporan. Setelah dari pencabutan laporan polisi nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Lah yang tahu laporan polisi 4 laporan kebetulan ya. Itu kan polisi. Pak Jokowi sebagai pelapor hanya tahu laporan polisinya nomor berapa. Nah, pelapor lain ini kan dalam satu peristiwa, dalam satu berkas, ya. Disitulah peran kantor polisi untuk bisa menjernihkan situasi, melengkapi administrasi supaya jangan sampai ya udahlah ditulis tangan biasa saya sudah damai atau nanti sampaikan yang kita lihat di video Pak Jokowi ya nanti biar ditangani oleh Polda Metro sama penyidik. Ya dari awal sudah ditangani, harusnya ditangani sejak awal dari penanganan itu sampai selesai seperti itu. Jadi tertib administrasi penyidikan, tertib administrasi dalam restoratif justice ini menurut saya harus tetap di kantor polisi. Nah, kemudian tadi pangkat ya lupa ya. Kenapa Pak Brigjen? Karena tadi mantan presiden. Jadi kita menghormati beliau, ya kan? Diberikan lah. Ya kalau mungkin Kapolri terlalu tinggi lah. Atau kalau Kabar Eskrim juga terlalu tinggi. Nah, di Polda Metro mungkin di situ kan ada Wakapolda, ya kan? Wakapolda bintang 1, beliau mencoba memfasilitasi di situ. Nanti dibantu oleh penyidik-penyidik yang berpangkat kombes atau AKBP sehingga suasananya itu suasana kekeluarganya lebih bisa dirasakan oleh kedua belah pihak tadi. Ya, sekarang ada pengakuan bersalah oleh terlapor. Dia merasa ya saya mungkin merasa salah, saya akan meminta maaf tidak masuk proses ke pengadilan seperti itu. Itu kebetulan sekarang diatur di hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ya. Jadi mungkin tindak waktu laporan pertama dia merasa masih saya masih tenang-tenang aja. Tapi setelah berjalan waktu ya mungkin ada wajib lapor, ada pencabutan paspor ya, dicekal, keluar negeri dan sebagainya. Kan merasa tidak nyaman, ada yang sakit seperti Pak Egi sakit. Terus mungkin si Rismon ini mau melanjutkan pendidikan lagi di Jepang dan sebagainya kita kan nggak tahu nih. Nah, karena tidak nyaman, ya udahlah pasalnya kan juga ancamannya hanya di bawah 1 tahun. Kalau itu pencemaran nama baik, ya udah minta maaf di situ. Ya itu tergantung kepada Pak Rismon. Kalau dia memang merasa bersalah, ya membuat pernyataan atau tulis yang tidak benar itu haknya dia. Tapi risikonya itu karena laporan ini melaporkan 8 orang, ya kan? 1 orang melakukan RJ berarti semuanya secara logika, secara akal sehat ya pencabutan laporan itu laporan untuk semua orang, ya bukan pencabutan bukan pencabutan tersangka dari 8 orang diambil satu-satu, bukan seperti ngambil undian ambil satu ambil atau door prize satu-satu, bukan. Perkara ini sejak RJ-nya Pak Egi Sujana dan Pak Damai Lubis itu perkara sudah ditutup selesai sesuai dengan rumusan pasal 79 ayat 4-nya dan sudah dilaporkan dimintakan penetapan pengadilan. Nah, kalau sudah dimintakan penetapan pengadilan berarti berkas nanti kalau maju ke jaksa, berkas laporan polisi baik Pak Jokowi dan kawan-kawan 3 orang lagi begitu maju ke jaksa pasti ditolak jaksa, atau kalau jaksa menerima pengadilan juga akan menolak. Loh, ini sudah RJ kenapa dilanjutkan ke pengadilan? Kan tidak bisa diselesaikan separuh RJ, separuh pengadilan, nggak bisa.
Bapak tentu udah ngeliat ya video permintaan maafnya Pak Rismon. Apa tanggapan Bapak terkait pernyataan itu? Apakah Bapak melihat ada kejanggalan mengingat selama ini Rismon, terus Pak Roy dan Dokter Tifa juga dikenal sangat vokal dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini? Pak Rismon seorang akademisi, seorang ilmuwan yang ilmunya cukup tinggi ya. Eh, dan sudah pernah menjadi ahli katanya di sidang Jessica juga, ya kan? Dia bisa mengkritik bagaimana lapor katanya merekayasa dan sebagainya. Terus mengkritik Mendagri Pak Tito Karnavian, mengkritik Krisnamurti dan sebagainya nih. Ini menurut saya waktu itu juga beliau ini orang pinter gitu loh, orang pinter ya. Kita yakinkan apa yang disampaikan itu pasti benar, tapi kemudian melalui video bahwa dia merasa dalam penelitian itu masalah metodologi beliau katakan tidak salah, tapi objek salah. Tunggu dulu nanti objeknya kalau sudah sidang KIP, Komisi Informasi Publik selesai nih misalnya, ya kan? Atau sidang uh, Citizen Lawsuit yang di Solo CLS itu. Kalau itu sudah selesai, lo kan bisa dicari objeknya yang benar nanti untuk pembanding. Kenapa buru-buru mengatakan sekarang objeknya salah seperti itu? Ya, kemudian pada saat bicara di video tadi, saya sering melihat kebiasaan Pak Rismon ini rekaman itu dengan keluarganya sendiri alatnya, bisa maju sedikit, mundur sedikit, pakai mic-nya juga diatur demikian rupa. Kemarin duduk di satu tempat itu tidak pernah saya lihat yang uh, Pak Risman ini melakukan rekaman-rekaman seperti itu. Jadi ada sedikit kekakuan ya. Saya nggak tahu tempatnya di mana situ. Dan saya menganggap bahwa ini ada sesuatu yang perlu diselidiki. Kenapa nih Pak Risman tiba-tiba, Mbak, kalau di jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas yang U-turn gitu, putar balik, ya seperti itu. Sehingga ya oke lah itu hanya Pak Risman ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi Pak Risman ya. Tapi ya saya melihat ini bahwa ini tidak murni datang dari dirinya Pak Risman sendiri. Ya, kalau datang dari dirinya Pak Risman sendiri, dia tidak perlu datang lagi kemana kepada Pak Jokowi, kepada apa Wapres Pak Gibran di situ. Dia nyatakan aja sendiri bahwa penelitian saya ini saya nyatakan masih tidak lengkap atau kurang sempurna. Udah cukup, ya kan? Karena apa? Karena peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan di Polda Metro itu sebenarnya kasusnya sudah ditutup sejak eh, Restoratif Justice Pak Egy Sujana dan Pak Damai Lubis dan sudah terbit SP3, sudah dilaporkan ke jaksa penuntut umum, sudah juga dimintakan penetapan pengadilan seperti itu. Pak Roy Suryo kan masih tetap teguh pendirian bahwa ijazah Jokowi palsu 99,9%. Dokter Tif Dokter Tifa bahkan baru saja merilis buku berjudul Otak Politik Jokowi. Menurut Bapak, mereka berdua ada kemungkinan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Rismon nggak, Pak? Kalau saya kenal sama semuanya lah ya, 8 orang saya pernah ketemu. Ya, yang tetap tegar ya berarti sekarang tinggal 5 orang itu. Pak Roy Suryo, kemudian Dokter Tifa, kemudian ada Bu Kurnia. Kalau saya lihat Pak Roy Suryo tetap pada pendirian karena ilmuwan itu tidak bisa mengatakan apa sekarang bicara kacang kedelai, besoknya bicara bukan kacang kedelai atau bicara tempe seperti itu nggak bisa. Dia temukan ya itu pertemuan dan dia yakini penelitiannya selama ini adalah yang terbaik seperti itu. Seperti contoh untuk meneliti waktu ke Australia, ya kan? Waktu ke Australia berangkat kan Pak Roy Suryo sendiri. Dan Pak Roy Suryo sampai sekarang bertani itu tetap apa yang dia temukan yang dia tulis seperti itu. Dokter Tifa, apa yang Dokter Tifa dengan ilmunya beliau ditulis. Masa mereka mengkhianati ilmunya sendiri kan nggak mungkin, ya kan? Sama dengan saya polisi. Masa saya akan mengatakan, waduh, saya dulu nangkep maling tuh salah rupanya ya, kalau saya lihat-lihat gitu. Nggak boleh, ya kan? Jadi termasuk hukuman mati yang pernah dilakukan dulu di Sulawesi Tengah.
Terus hakimnya, Hmm. waduh, ini salah saya memutuskan, tapi udah terlanjur diputuskan. Tapi kalau hakim kan ada proses banding, kasasi, PK dan sebagainya sampai gerasi dan sebagainya seperti itu ya. Nah kalau seperti ini, kalau penelitiannya menganggap eh, metodologinya misalnya salah, ya kan, kemudian objeknya salah dan sebagainya, loh, dari awal kan sudah disiapkan piranti-piranti lunak apa, ilmu apa yang akan dipakai untuk mengadakan suatu penelitian seperti itu ya. Jadi bagi seorang ilmuwan, bagi saya tidak ada istilah eh, saya merasa perlu mengoreksi bahwa itu ada kesalahan-kesalahan fatal saya. Tapi kalau Pak Risman kan kita lihat ada kekurangan-kekurangan. Nah, dia tidak mengatakan bahwa eh, apa ijazah itu benar-benar saya jamin yakin Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Nah, bagaimana dengan rekaman video dia dengan Pak Risman dengan Pak apa Kasmujo? Apakah itu video dibikin-bikin? Nah, dia sudah yakin sendiri, ya. Jadi sekali lagi, ya saya berharap Pak Risman tetap ya silakan, misalnya meralat apa yang pernah ditemukan, tapi seperti akan membatalkan buku dan sebagainya. Nggak usah, buku itu udah milik publik, nggak bisa ditarik dari peredaran. Itu buku yang bukan berkaitan dengan ideologi apa Partai Komunis di Indonesia seperti itu, bukan. Ini penelitian yang sudah dibaca banyak orang dan sudah diakui oleh beberapa pakar, para ilmuwan di situ ya. Jadi eh, bagi saya ya Pak Risma sendiri yang harus menjelaskan bahwa bikin buku baru lah, menyatakan bahwa penelitian ini salah, harusnya seperti ini. Yang jelas kalau Pak Rismon tidak mendapat tekanan, saya juga menyaksikan. Karena saya katakan dari Hmm. awal, kalau dia menyatakan penelitiannya ini ada kekurangan atau kurang akuratan, ya Ya. dia perbaiki dari awal, tidak usah minta RJ lagi. Ini kan heavy-nya minta RJ ketemu Jokowi nih. Ya Mhm. kan? Apalagi sampai saya lihat apa seperti sungkem ya, sungkem jongkok sambil minta maaf. Loh, ini kaitannya apa seperti itu? Ya kan? Kan bisa nanti diadu penelitian dengan penelitian kalau misalnya maju ke pengadilan. Tapi kalau kita yang menggunakan akal waras, kasus itu sebenarnya sudah ditutup, laporan itu sudah harus dicabut dan tidak bisa dilanjutkan lagi seperti itu gitu. Nah, untung Iya. kita masih ada dua orang yang peneliti, yaitu Mas Roy Suryo dan Dr. Tertiba. Tifa yang Mhm. didampingi dengan Pak Refli dan para penasihat hukum lainnya, dan masih ada tiga orang lagi ya yang dalam satu bahasa klaster itu di hukum acara pidana tidak ada. Ya, Hmm. mudah-mudahan bagi saya selalu saya sampaikan dugaan ijazah palsu ini harus dibuktikan secara teknis, yuridis, scientific crime investigation, gunakan Mhm. laboratorium forensik yang ada karena ini akan menjadi sejarah Polri masa depan, ya kan? Sama dengan saya Mhm. sampai sekarang saya juga senang membaca sejarah polisi zaman Majapahit dulu bagaimana, kemudian tahun 46 Kapolri, Kepala Kepolisian Negara pertama Mhm. siapa, itu kan sejarah yang enak dibaca. Oke, Pak. Dengan adanya permintaan Pak Rismon ini ya, pernyataan kalau eh, pernyataan kalau ternyata ada watermark dan emboss dan mengarah pada keaslian ijazah Pak Jokowi, apakah ini kemudian melemahkan kesaksian Bapak di PN Surakarta dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit kemarin? Nggak bisa, di sidang itu nggak bisa dibatalkan, ditarik kembali nggak bisa. Apa yang di sidang ya itu di dicatat dalam apa dalam pertimbangan-pertimbangan hakim nanti notulensi itu ya. Jadi setelah menyatakan kemudian aduh saya walaupun sudah disumpah saya batal, nggak bisa nulis surat ke hakim Pak tolong dicoret, nggak bisa, ya kan. Jadi itu kedua belah pihak, para penasihat hukum sudah mencatat itu, nanti akan membuat kesimpulan juga, nggak bisa dihapus. Jadi eh, apa yang saya katakan juga di situ ya yaitu tanggung jawab saya bahwa saya hanya ditanya foto ini dengan waktu Pak Augura ketemu Pak Jokowi dulu tahun 2015 sama nggak? Lah saya kan ketemu beliau langsung, jaraknya dekat sekali, saya bicara.
di istana waktu itu, Februari 2015. Nah, saya melihat dengan foto yang ada di kopi yang disampaikan oleh Pak Pak Taufik dari pengacara dari Solo tadi, nah, Hmm. beda. Masa saya katakan sama di situ, ya kan? Kemudian ada Profesor Dokter Pak Bagas juga nyatakan, ya beliau kan karena tentang akademisi dan dia tahu bagaimana proses di UGM, dan menyatakan ya tidak sama seperti itu. Ya, jadi saya prinsipnya ya kalau saya nyatakan, oh kamu harus nyatakan sama, loh dasarnya apa saya harus nyatakan sama? Tanya, loh kamu menyatakan dasarnya tidak sama, dasarnya apa? Ya dasarnya mata saya ini yang melihat, ya kan? Saya katakan Iya. ada orang bilang, oh itu foto sekian tahun kan pasti beda. Dan kita carilah fotonya Presiden Prabowo waktu Taruna itu tahun berapa? Tahun 74, 75 atau 73. Ya beliau 73, 74, 73, 72. Dengan fotonya Pak Prabowo sekarang nggak beda jauh. Seperti itu. Jadi kita pakai nalar saja, nggak usah pakai ilmu apa fotografi seperti itu. Mata kita lihat aja kan kita bisa bisa menentukan. Misalnya DPO, DPO 5 tahun, 6 tahun masa berubah orang? Ya, nggak tetap sama kecuali operasi wajah di Korea Selatan misalnya seperti itu. Tapi sekarang kan ada temuan dari Komisi Informasi Pusat ya tentang dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi di KPU atau pengurus partai mungkin yang ke KPU, dan itu sudah dimintakan semua terbuka. Kemudian mungkin ada daftar nilai juga ada di situ. Nah, ini nanti pasti kan akan dibawa ke pengadilan di situ. Jadi kasus dugaan ijazah palsu kan belum dimulai. Ya, saya katakan harus tetap dimulai dari KPU yang menerima kopi ijazah yang dilegalisir tadi, ya diproses hukum, ya kan. Kemudian sebagai pemilik kan 310 bukan pemasukan 263 ya, ayat satunya jangan diterapkan dulu sebagai pemilik ijazah diduga palsu, tapi penggunanya saja tadi yang menggunakan untuk masuk ke wali kota, gubernur dan presiden tadi, ya dilanjutkan saja sampai ke kejaksaan karena ini kan proses dalam pemilu ya. Nah, untuk perbaikan KPU ke depan, perkara pidana dugaan ijazah palsu yang digunakan untuk kegiatan pemilu tadi terbukti, ajukan ke jaksa, jaksa gunakan hak deponering, tapi terbukti. Nah, proses selanjutnya proses politik. Kalau dengan KPU berarti ada revisi-revisi beberapa peraturan KPU yang harus dimunculkan sehingga 2029 nanti pemilu akan lebih baik, lebih tertib, lebih bebas, lebih terbuka, ya transparan seperti itu. Taris ingat Bapak Ugro juga pernah menyatakan bahwa kira-kira kalau Bapak adalah polisi yang Hmm. anti kriminalisasi, apa harapan Bapak kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga demokrasi di negara kita? Ya, presiden sebagai kepala negara ya, bukan Mm-mm. kepala pemerintah. Ya, panggil saja, misalnya bicara di situ ada menteri kaki, menteri menteri hukum ya. Kemudian ada ketua Mahkamah Agung, kejaksaan, ada kepolisian, ada pengurus advokat atau penasihat hukum, ya kan. Kemudian apalagi yang kira-kira berkaitan dengan ada komisi yudisial, ada Kompolnas, ada komisi kejaksaan, kumpulkan. Bagaimana penegakan hukum ke depan nanti beliau memberikan guidance saja ke depan supaya tidak terjadi lagi kasus seperti Tom Limbong. Akhirnya presiden menerbitkan abolisi. Pak Hasto, ya kan, direkayasa juga akhirnya terbit amnesti dan sebagainya. Direktur Utama ASDP juga sama seperti itu. Nah, kalau hukum benar ditegakkan secara murni dan konsekuen, saya rasa masyarakat bisa menerima semua lah, ya kan? Nanti ada rekam ya. Sepertinya samakan aja kalau boleh direkam ya direkam semua, kalau enggak ya enggak. Kecuali masalah berkaitan dengan masalah kesusilaan seperti itu ya, itu tidak boleh lah seperti itu ya. Jadi sekali lagi Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ya segera memberikan guidance seperti itu. Beliau jangan
Beliau tidak perlu info terlalu dalam. Oh, penanganan kasus ini nggak usah, panggil semua, rumuskan. Nah, kepolisian juga membentuk peraturan Kapolri. Kan nanti ada penasihat kepolisian, penasihat ahli presiden bidang kepolisian ya. Sampaikan Pak, polisi sudah menerbitkan sesuai arahan Bapak peraturan-peraturan Kapolri tentang pemanggilan, tentang restoratif justice, tentang pemeriksaan saksi, tentang pemeriksaan tersangka, bagaimana semuanya. Banyak dalam penegakan hukum kan peraturan Kapolri perlu diciptakan cukup banyak seperti itu. Nah, kejaksaan juga sama. Bagaimana penerimaan P21 yang sebaiknya? Apakah jaksa bisa menghentikan penuntutan? Jadi tidak, supaya perkara tidak bolak-balik, 2 kali perkara bolak-balik langsung jaksa hentikan, close, tidak bisa diserahkan, sehingga ada kepastian hukum, tidak tidak butuh waktu lama seperti itu. Iya Pak, baik Pak Brosino. Terima kasih nih udah memberikan pandangannya di Zoomcast kali ini terkait restoratif justice-nya Bapak Iya. Desmond Sianipar di kasus ijazah Jokowi. Sahabat Kompas TV bisa menyimak Zoomcast lainnya hanya di kanal YouTube Kompas TV. Terima kasih. Terima Iya. kasih Pak Terima kasih, Lutfi. Pak.